sebuah karya seni yang patut dinikmati keindahannya. Namun di dunia ini, ternyata ada beberapa lukisan yang justru dianggap menyeramkan dan memiliki kisah menakutkan bagi mereka yang melihatnya. Konon, ada juga beberapa lukisan yang bisa bergerak sendiri dan membuat orang-orang yang pernah melihatnya ketakutan. Berikut 7 kisah misterius di balik lukisan versi on the spot. Kisah misterius dialami oleh keluarga Alan Smith yang tinggal di sebuah mansion di Hill House. Bagaimana tidak, selama bertahun-tahun, ia dan keluarganya sering didatangi sesosok wanita yang mengenakan gaun pucat dengan kabut biru disertai iringan musik Chopin pada dini hari. Kehadiran sosok wanita tersebut tidak membuat seisi rumah menjadi takut atau terancam. Mereka malah tersentuh dengan ekspresi sedih yang ditunjukkan wanita tersebut. Kisah wanita misterius yang selalu menampakkan diri di malam hari akhirnya terpecahkan ketika seorang pemilik toko menyerahkan sebuah lukisan seorang wanita yang sedang duduk di depan piano kepada Smith, pemilik mansion. Ketika Smith membuka lukisan itu, Smith terkejut melihat wanita dalam lukisan yang ternyata sosok yang selama ini gentayangan di rumahnya. Karena penasaran, akhirnya Smith menyelidiki kisah rumah yang ia tempati. Berdasarkan informasi yang diperoleh, pemilik mansion sebelumnya adalah seorang wanita kaya raya dan terhormat bernama Mrs. Bell, yang menikah dengan pengusaha peternakan sapi berkebangsaan Argentina. Pada awal tahun 1900-an, Mrs. Bell dinyatakan bangkrut, dan ia pun harus merelakan semua harta bendanya untuk dijual, termasuk benda kesayangan Mrs. Bell, yaitu sebuah lukisan potret dirinya karya seniman Paris, Cyril Auchabert. Tak lama setelah itu, Mrs. Bell dinyatakan meninggal. Setelah mendapat informasi mengenai lukisan Mrs. Bell, akhirnya Smith menggantungkan lukisan Mrs. Bell di ruang tamu mansionnya. Saat itu pula, kunjungan Mrs. Bell pada dini hari berhenti. Kisah lukisan Mrs. Bell pernah menjadi headline di surat kabar Inggris, dan lukisan tersebut pernah dipamerkan di Antiques Roadshow pada tahun 2012. Jika Anda berkunjung ke Hotel Tugu Malang, Anda wajib melihat lukisan seorang wanita cantik berambut panjang sedang berdiri membelakangi cermin. Lukisan tersebut sangat menarik pengunjung hotel karena tampilannya yang tidak biasa. Selain itu, yang membuat lukisan ini menarik adalah kisah wanita di dalamnya yang ternyata adalah Oei Hui Lian, putri pria terkaya di Asia Tenggara di abad 19. Kisah hidup Oei Hui Lian lumayan fenomenal pada masanya. Dia adalah putri kesayangan pengusaha gula ternama asal Semarang, Wei Tiong Ham, yang kekayaannya terkenal di seluruh Asia hingga Eropa. Oei Hui Lian adalah wanita yang sangat pintar. Ia sering mendampingi ayahnya berdagang ke Cina, Amerika, hingga Eropa. Oei Hui Lian meninggal dunia di tahun 1992 pada usia 93 tahun. Sebelum meninggal, Oei Hui Lian sempat menulis dan menerbitkan sebuah buku yang berjudul Novice Lasts Forever, yang menceritakan perjalanan hidupnya yang luar biasa. Salah satu peninggalan Oei Hui Lian adalah lukisan dirinya yang terdapat di Hotel Tugu Malang. Sampai saat ini tidak ada yang mengetahui siapa pelukisnya. Namun yang jelas, penampakan diri Oei Hui Lian di dalam lukisan dirasa menyeramkan. Selain tampak hidup, aura dingin sangat terasa di sekitar lukisan. Konon, setelah melihat lukisan itu, beberapa pengunjung pun pernah mengaku didatangi oleh Oei Hui Lian di dalam mimpi mereka. Lukisan yang satu ini merupakan lukisan karya Riccardo Pustanio dan dibuat pada tahun 1997 berdasarkan permintaan penghuni rumah yang menginginkan nuansa kuno pada rumah mereka. Lukisan yang bernama Delphine Lelouri merupakan lukisan potret seorang wanita yang hidup di abad ke-19. Sekilas tak ada yang aneh memang dari lukisan tersebut. Namun ketika lukisan itu dipajang, terjadi hal-hal yang tak terduga. Seperti dinding rumah bergetar,
Lukisan mendadak lepas kemudian terjatuh disertai dengan suara keras, suara bisikan aneh yang seolah keluar dari lukisan, bau asap, bahkan benda-benda berpindah dan menghilang dengan sendirinya. Siapakah sebenarnya Delphine LaLaurie dan seperti apa kisahnya sehingga banyak hal aneh terjadi pada lukisan tersebut? Menurut cerita, ia merupakan seorang wanita yang berasal dari kalangan atas dan terhormat. Ia tinggal di 1140 Royal Street, New Orleans, Louisiana sejak tahun 1830-an. Ia juga tinggal bersama suami ketiganya, Leonard LaLaurie. Di mata masyarakat, LaLaurie dianggap sebagai wanita yang manis dan disenangi orang banyak. Sekilas, tidak terlihat ada yang aneh dengan keluarga itu, hingga beredar sebuah kabar bahwa LaLaurie seringkali memperlakukan budak-budaknya dengan kejam dan sadis. Sementara sang pemilik menghilang, tidak jelas di mana keberadaan pastinya. Serupa dengan mitos lukisan Mona Lisa, lukisan Prabu Siliwangi yang berada di Keraton Kasepuhan Cirebon juga dipercaya dapat bergerak mengikuti tatapan orang yang melihatnya. Lukisan ini menggambarkan Prabu Siliwangi yang berdiri dengan mahkota dan jubahnya, serta tangan kirinya sedang memegang keris, dan di bawahnya ada seekor macan yang mendampingi. Menurut penuturan dari pemandu wisata Keraton Kasepuhan, beberapa seniman yang sudah melihat dan menyimpulkan lukisan ini adalah ilusi optik. Namun tak sedikit juga yang beranggapan bahwa itu merupakan bentuk pengawasan dari lukisannya terhadap para pengunjung keraton. Cerita lainnya, yakni beberapa wisatawan yang memotret lukisan Prabu Siliwangi dan mendapatkan hasil foto yang gelap. Padahal tidak ada masalah dengan kamera dan ruangan sedang terang. Menurut kepercayaan pemandu setempat, hal itu bisa saja terjadi karena hati si pemotret yang sedang kotor. Bagaimana dengan pemirsa? Apakah Anda penasaran dengan lukisan Prabu Siliwangi? Pemirsa, lukisan yang satu ini memiliki kekuatan misterius dan sangat berbahaya bagi pemiliknya. Hal tersebut dituturkan oleh Sean Robinson yang mendapat lukisan bernama The Anguishman dari neneknya. Sebelumnya sang nenek sudah pernah memperingatkan bahwa lukisan tersebut sangatlah berbahaya. Konon, sang pelukis yang menggambar lukisan ini menggunakan darah sebagai campuran dari catnya. Tak lama setelah itu, sang pelukis mati bunuh diri. Beberapa kejadian mengerikan pernah dialami keluarga Sean Robinson, seperti putranya yang jatuh dari tangga secara misterius. Hingga sang istri yang setiap malam merasakan seseorang yang sedang menyisir rambutnya. Setelah mengalami kejadian tersebut, akhirnya Sean memutuskan untuk menyimpan lukisan The Anguishman di ruang bawah tanah demi menyelamatkan keluarganya. Tari Legong merupakan tarian tradisional Bali yang sangat diminati para pengunjung. Yusuf Dwiyono adalah salah satu pelukis ternama, akhirnya memutuskan untuk melukis satu penari legong pada tahun 1996. Namun setelah selesai dibuat, sang pelukis merasakan beberapa keanehan dari lukisannya. Seperti saat lukisannya ikut dalam sebuah pameran, tak ada satupun bingkai yang dipesannya pas dengan ukuran lukisan. Keanehan kedua, sang pelukis selalu mendapati lukisannya berada di pojok ruangan dalam posisi terbalik, yaitu mukanya menghadap ke tembok. Salah seorang penjaga sanggar menuturkan bahwa lukisan tersebut sengaja diletakkan terbalik di bawah karena sering terjadi hal-hal aneh yang berasal dari lukisan. Seperti penuturan salah satu mahasiswa yang pernah melihat lukisan ini bergerak-gerak, dan dari lukisan tersebut muncul seorang nenek-nenek turun ke lantai dan menari di depannya. Pemirsa, satu lagi lukisan yang memiliki kisah misterius, yakni lukisan karya C.M. Gandolfo yang melukis potret seseorang yang dikenal sebagai Ratu Voodoo atau praktek perdukunan di Afrika. Ratu ini bernama Mary Laveau dan saat ini lukisannya berada di Historic Voodoo Museum, New Orleans. Menurut pengunjung yang datang ke museum ini, bahwa mereka tidak pernah mendapatkan hasil yang bagus ketika memotret lukisan Voodoo Queen. Sebagian orang juga merasakan tatapan dingin sang ratu yang seakan terus mengikuti gerak-gerik pengunjung.
Bahkan ada juga yang mengaku hingga didatangi sang ratu di dalam mimpi. Pada masanya, sang ratu terkenal mendalami praktik vudu. Pada tahun 1881, sang ratu meninggal dunia. Dan sebagian orang menyebutnya sebagai penyihir dan media menyebutnya sebagai orang suci. Namun hingga saat ini, banyak turis yang mengunjungi makam sang ratu. Dan pemirsa, itulah 7 kisah misterius di balik lukisan versi on the spot.